Buka dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, untuk perkuliahannya kemarin yang bayangan saya sudah mereview dari ini ya, dari artikel-artikel begitu ya. Nah, bayangan saya untuk hari ini Bapak Ibu atau setelah pertemuan kemarin Bapak Ibu sudah mencoba mencari literatur-literatur barangkali terkait pedagogi berbasis budaya barangkali? Belum, Bu, baru membuat modul. Oke, baik. Kita coba ini ya, barangkali. Sudah ada? Sudah ada belum? Nah, kemarin Bapak Ibu kan bisa ini ya, melihat mencarinya salah satunya yang paling mudah kan kemarin pakai Google Scholar ya. Nah, kemarin sudah mencari tapi barangkali pedagogi berbasis budaya. Kita mau melihat pembelajaran yang sudah dilakukan apa namanya? Menggunakan budaya ya, barangkali di SD misalnya itu untuk materi apa saja begitu, misalnya kita cari salah satu ya, misalnya pembelajaran berbasis budaya di sudah atau belum kemarin di matematika misalnya. Nah, itu ada banyak yang sudah dilakukan, yang dilakukan itu seperti apa yang sudah pernah ada, barangkali nanti bisa juga di matematika, tidak hanya di matematika, misalnya nanti di IPA, IPA SD misalnya. Nah, begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ini nanti untuk yang di SD, atau mungkin di pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Nah, misalnya, kemudian atau di pelajaran yang lain, nanti bisa Bapak Ibu cari di situ. Nah, ini misalnya saya ambil salah satu matematika misalnya. Nah, pembelajaran berbasis budaya di matematika yang bisa dilakukan seperti apa, yang sudah ada selama ini seperti apa, begitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa mencari di Google Scholar, salah satunya, ya. Nah, misalnya kita lihat, atau saya carikan ini aja yang tempat saya aja ya. Misal saya cari dulu. Nah, yang tempat saya juga nggak apa-apa. Saya carikan artikel saya sendiri saja. Nah, misalnya, nah ini, kalau ini adalah, tapi memang kalau yang ini bukan di SD yang ini ya. Ini secara umum kalau ini. Mungkin bisa dilihat di sana. Review aja ya. Nah, tapi ini belum penerapan di kelas ya. Kalau ini hanya untuk mengungkap nilai matematika yang ada di budaya dan bisa diajarkan di kelas misalnya. Nah, kalau ini dicontohkan prediksi tentang masa depan dari pasangan pengantin ya. Kalau ini Neptu hari pasaran, kemudian ada tentang apa namanya? Kalau bersisa 4, yang satu sisanya juga 4, maka artinya apa? Nah, ini ada apa namanya? Ada perhitungan-perhitungan. Nah, apakah yang seperti ini bisa digunakan dalam pembelajaran matematika? Nah, ini kebetulan yang bukan benda kan kemarin untuk wujud budaya, kan kemarin wujud budaya ada yang budaya itu berupa artefak, ada yang bukan artefak ya, yang bukan artefak itu bisa berupa mentifak atau sosiofak. Nah, bentuknya seperti apa? Apakah berupa aktivitas atau aturan atau apa? Kebetulan kalau ini adalah aturan. Nah, untuk aturan ini, bentar.
Ya. Kok mau? Oh, Enggak, tadi saya baru ini ya. Apa namanya, karena kebetulan di sebelah lagi mau doa bersama untuk visitasi akreditasi di pendidikan bahasa Inggris. Saya pamit sebentar. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi ini kalau contoh yang bukan artefak. Nah, ini misalnya di penghitungan. Penghitungannya ini misalnya ini kan ada kalau menghitung weton jemuah kliwon, jemuah itu 6, kliwon itu 8. Ternyata untuk cara yang di ini tadi adalah dengan masing-masing pengantin laki-laki dan perempuan itu dihitung sendiri-sendiri sisanya berapa. Nah, ini tapi pembaginya adalah 9. Nah, ternyata 6 ditambah 8 ini tadi itu 17 dibagi 9 itu berapa? 1, sisanya adalah 5. Nah, yang digunakan adalah sisanya ini. Misalnya perempuannya itu tadi perempuannya, kemudian yang laki-lakinya misalnya jemuah paeng. Nah, begitu. Jadi sisanya 6. Bersisa 5 dan 6. 5 dan 6. Nah, ini ternyata bagus ya, cepat rezeki ini. Nah, itu hal yang bagus, maka ya akan mendapatkan kehidupan yang baik, mudah mendapatkan keberuntungan. Itu contoh. Nah, untuk mengajarkan apa kalau kayak gini nih ya? Kok kayak ribet banget gitu ya? Nah, ini bisa untuk mengajarkan apa kalau di SD seperti ini? Kan pembagian bersisa bisa ya ini ya? pecahan tuh. Hmm. Sebentar. Kita mata kuliah pedagogi berbasis budaya bukan ini ya? Iya, Bu. Oh iya, ya sudah. Oke, baik. Itu ya, yang kemarin yang kita bahas pakai kalender Jawa itu ya kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini kemudian ini bisa ke, kan ini ada hubungan yang kemarin saya sebutkan yang di kalender itu ya. Ternyata ini, tapi tidak hanya ini. Kan ada banyak sekali, bahkan yang kemarin kita bahas tentang kalender Jawa itu juga bisa sebagai contoh. Ini kan sebenarnya juga menggunakan kalender juga di sini ya, tapi ini untuk bunga-bunganya lebih kompleks yang di sini. Nah, ini contoh, contoh aja sih. Nah, kemudian kita cari contoh yang lain. Misalnya, yang, nah ini yang kalender Jawa ya. Kalau ini sudah kemarin kita bahas tentang kalender. Hmm, Nah, tapi kalau yang ini, Recording in progress. 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 nah, tapi kalau yang ini memang apa namanya tradisional food. Nah, ini kebetulan dulu memang bimbingan skripsinya di saya, tapi pas pembuatan artikelnya mau saya bimbing sudah terlanjur ini ya, ngambil S2 terus nggak tahu. Saya nggak tahu artikelnya, tahu-tahu sudah disubmit. Tapi ya lumayan lah. Nah, kalau ini menggunakan ini siapa namanya jajanan ini ya, makanan tradisional untuk belajar tentang ini geometri, tapi bukan di SD ini. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa juga menggunakan yang seperti itu. Kemudian mungkin saya cari yang lain yang tidak di saya. Nah, ini permainan tradisional Jawa misalnya. Nah, ini pakai permainan tradisional. Mau kita lihat juga bisa di sini. Nah, ini ada permainan kubuk-kubuk manuk, dukter, macanan, dan jeg-jegan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan tradisional dalam kebudayaan masyarakat Jawa memiliki berbagai konsep matematika. Di permainan itu ada operasi bilangan, bangun datar, kesebangunan, kekongruenan, perbandingan bilangan, dan relasi. Nah, ini mau melihat seperti apa ini juga bisa.
Bu. Paling mau nih. Oke. Nah, ini kita lihat permainannya di sini. Nah, nilai budaya dan konsep operasi bilangan ini di permainan tradisional kubuk. Nah, ini kubuk itu apa? Nah, permainan barangkali ada Bapak Ibu yang kenal kubuk. Permainan ada kubuan ya. Permainan memindah-pindahkan biji-bijian dari tangan kiri ke kanan itu ya. Permainannya gimana itu? Masih ingat nggak? Di tangan, dua tangan ditangkup, di ke kanan kiri gitu ya. Itu kubuk. Kalau waktu kecil kayak gitu itu ya, ada main kayak gitu. Nggak tahu sekarang kayaknya nggak ada. Nah, ini kalau ini ada dinyanyiin ya, ada nyanyiin kubuk bakbuk. Nah, kayak gitu. Loro bendrong maju semprong bedaan piro. Itu nyanyinya kurang lebih ya. Nggak tahu pas di Bapak Ibu waktu kecilnya ada main-main kayak gitu nggak? Nah, permainan ini dilakukan dengan cara menebak biji yang dipindahkan dari tangan kanan ke tangan kiri. Nah, permainannya seperti apa? Nah, ini ternyata permainan di kan pakai home pipa dan sebagainya. Nah, ini untuk mengajarkan apa? Ini memang tebak-tebakan. Nah, bisakah untuk mengajarkan penjumlahan pengurangan? Nah, ini tapi ada modifikasi kalau di situ ya. Kemudian ada permainan tradisional kubuk manuk di sini. Nah, ini gabungan dari permainan kubuk dan permainan simbar manuk. Memindahkan si udu atau si biji-bijian tadi dari genggaman kanan ke genggaman kiri. Sementara simbar manuk memasukkan si biji tadi ke dalam genggaman tangan menggunakan kedua ujung jari telunjuk yang disebaratkan sebagai paruh burung. Nah, seperti ini. Nah, ini kompilasinya. Barangkali ada kemarin yang pakai kubuk manuk ternyata nama sama berbeda permainan. Kayak sepertinya ada juga seperti itu. Nah, itu ini ada permainan-permainannya. Ini berbagi terkait permainan tradisional. Nah, ini untuk belajar apa? Ternyata bisa untuk mengajarkan apa. Nah, ini bisa dicoba di sekolah ya. Nah, ini ada juga, oh ini disebut macanan. Ini kemarin bimbingan skripsi saya bikin ini ya terkait bas-basan. Kalau di sini nggak apa-apa sih ada permainan yang sama, tapi kan bisa jadi yang dibuat berbeda ya. Permainan dilakukan menyusun kerikil pada arena permainan, kemudian pemain melakukan switch, pemain yang menang switch, kemudian meletakkan kerikil besar atau macan ke dalam arena permainan. Pada peletakan pertama, pemain utama boleh memakan 3 wong gitu ya, wong-wongan, pakai wong-wongan gitu. Kemudian nilai budaya dan konsep relasi dalam permainan tradisional jek-jekan. Nah, ini permainan-permainan. Nah, kalau di sini belum di ini ya, belum ditunjukkan secara detail integrasi dalam pembelajaran matematikanya seperti apa, tapi ini bisa untuk alternatif-alternatifnya. Nah, Bapak Ibu yang diharapkan di mata kuliah ini setelah ada Bapak Ibu bisa mengambil yang kayak gini, tapi untuk menerapkan ke pembelajaran matematikanya yang seperti apa itu yang menjadi tantangan. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mencari inspirasi barangkali dari artikel-artikel. Silahkan dibuka, kemudian yang mau diterapkan, dicoba diterapkan dalam pembelajaran seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa membuat semacam eh, ini modul ajarnya, begitu. Modul ajar dan LKPD-nya. Nah, ini contoh, kita cari lagi inspirasi. Nah, ini kalau ini penyebab kesulitan geometri. Nah, desain riset. Bentar, kita cari. Yang etnomatematika, ini pakai batik. Nah, untuk permainannya seperti apa misalnya?
Nah, ini pakai babon angrem ini ya. Ini sepertinya pernah kita bahas di pertemuan 1 atau 2 dulu. Nah, ini untuk belajar apa? Tapi kalau di SD kayaknya ini ya, ini bukan di SD ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kayak gini yang bahasa Indonesia silahkan, tidak harus yang berbahasa asing ya. Pakai bahasa Indonesia mungkin melihat, oh ini enggak, kayaknya enggak pas untuk di SD. Nah, Bapak Ibu bisa nyari lagi yang lain. Misalnya, tapi nyarinya tadi seperti yang tadi tidak mesti ke nama gini ya. Ini kan tadi cuma untuk lebih memudahkan saya ininya. Kita cari yang ada konteksnya. Oke. Mungkin kita oke. Nah, ini tantangannya dalam pembelajaran matematika. Kemudian pembelajaran matematika dengan pendekatan. Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau membuat modul ajar, salah satunya mau menggunakan pendekatan apa? Bisa dengan pendekatan kontekstual juga. Cuma nanti yang Bapak Ibu harus hati-hati saat Bapak Ibu menggunakan pendekatan kontekstual, jangan mengambil konteks yang sekiranya siswa itu tidak kenal, sama sekali nggak kenal. Nah, itu nanti sudah bukan kontekstual lagi karena bisa jadi kita membawa budaya ke dalam pembelajaran itu bisa jadi nggak mesti kok sesuatu yang dikenal siswa, bisa jadi sesuatu yang justru mau kita kenalkan ke siswa karena sudah hilang atau punah. Nah, kayak permainan tradisional tadi bisa jadi anak-anak kita nggak tahu ya, tapi dibawa ke pembelajaran. Nah, itu bukan kontekstual tapi sesuatu hal yang ada di sekitar kita sekaligus untuk mewariskan pewarisan budaya turun-temurun kita lewat pendidikan. Nah, itu. Jadi kebalik, kalau pakai kontekstual kebalik ya. Nah, begitu barangkali nanti untuk pendekatannya apa bisa silahkan disesuaikan. Karena tidak mesti pendekatan budaya itu adalah yang kontekstual begitu. Nah, tapi ini kalau dengan yang kontekstual berarti sesuatu yang dibawa itu yang siswa mengenalnya, mengenal. Dan biasanya nih memang yang kontekstual itu yang mudah dilihat ya. Yang mudah dilihat misalnya kayak bangunan, candi atau apa itu saya rasa siswa masih melihat ya, misalnya Candi Borobudur, Prambanan atau mungkin bangunan keraton itu siswa masih kalau di sekitar kita mungkin masih oke lah masih tahu gitu ya. Memang karena barangkali juga sudah pernah ke sana dan sebagainya. Tapi memang kalau untuk sesuatu yang bukan artefak itu memang kadang kita bisa jadi siswa kita tahu nggak ya? Nah itu begitu. Kemudian ini ini ternyata. Nah, kalau ada yang bilang lo berbasis budaya ada di kurikulum Merdeka, enggak, dari kurikulum sebelumnya juga ada ya. Jadi kalau barangkali ada yang merasa lo itu yang berbasis budaya itu hanya di kurikulum Merdeka, enggak, dari sebelumnya ya. Dari jadi kadang ada yang ini ada kurikulum baru ini. Tapi beberapa hal yang digunakan di sana itu enggak benar-benar kok belum pernah di sebelumnya bahkan mengaktifkan siswa. Wah, itu udah dari tahun saya SD dulu. Dulu masih pakai kurikulum berapa? Saya SD itu masih pakai kurikulum tahun mungkin ini ya. Walaupun saya SD itu di 90 tahun 90 tapi pakai kan kurikulumnya pakai kurikulum sebelum tahun 90 itu pas masuk SD awal-awal itu. Nah, di situ itu. Nah, tapi memang di sana ada, terus kemudian saat itu ada CBSA, saya masih ingat itu, cara belajar siswa aktif. Jadi yang mengaktifkan siswa, yang student center itu sudah ada dari dulu ya. Enggak yang sekarang karena kurikulum Merdeka udah dari lama. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa pembelajaran yang mengaktifkan siswa itu sekarang, dulu belum, nah itu salah banget ya. Udah yang harapan untuk bisa student center itu udah dari dulu. Cuma memang ternyata untuk penerapannya itu kok akhirnya teacher center begitu. Nah, kemudian ini barangkali ini ada pembelajaran berbasis multikultural itu yang seperti apa? Begitu. Ini bisa sambil untuk dibaca-baca Bapak Ibu, tapi kalau untuk mencari
ide saya rasa bisa Bapak Ibu cari gini dan tidak hanya di halaman pertama, bisa di halaman berikutnya. Nanti Bapak Ibu bisa mencari-cari terkait apa namanya konteks yang akan dicoba, kemudian atau misalnya dengan Bapak Ibu jalan kemana, atau mungkin kalau ini yang adik-adik S1 kebetulan kan yang pas di matematika, ilmu matematika untuk sekolah itu saya ajak jalan-jalan, rencananya mau jalan-jalan kalau yang tahun kemarin saya jalan-jalannya ke ini ke Sono Budoyo, Museum Sono Budoyo. Nggak tahu yang ini besok mau ke sana atau mau ke Kraton atau kemana untuk mencari apa namanya modal untuk membuat modul ajar. Nah, barangkali kalau yang di Bapak Ibu yang di mata kuliah pedagogi berbasis budaya kan tidak harus ke matematika ya. Ini tadi cuma contoh, kebetulan ya saya contohkan matematika. Tidak menutup kemungkinan saat Bapak Ibu ternyata eh, ini untuk di IPA atau bahasa Indonesia atau mungkin untuk mata pelajaran yang lain kan kemarin untuk pasti awal pertemuan itu kan posisi budaya dalam pembelajaran kan ada tiga yaitu menurut Goldberg itu ya belajar tentang budaya, belajar melalui budaya dan belajar dengan budaya. Nah kemudian saya tambah yang belajar berbudaya itu. Tapi untuk dibikin modul ajar tentu bukan yang belajar berbudaya karena itu pembiasaan-pembiasaan. Kalau itu mau dibikin artikel terkait pembiasaan-pembiasaannya. Tapi untuk yang di mata kuliah ini harapannya sih yang diintegrasikan di dalam kelas diintegrasikan di dalam kelas artinya bagaimana ya bisa menjadi semacam media atau mungkin eh, bahan ajar dalam bentuk LKPD barangkali atau mungkin video pembelajaran dan sebagainya. Tentu untuk konteksnya tadi bisa menggunakan budaya-budaya dalam hal ini bukan kan kemarin definisi budaya adalah kebiasaan yang ada di masyarakat, tapi kebiasaan seperti apa yang diamanahkan di kurikulum tentu kan kebudayaan yang harapannya sih ini ya karena kalau ini mungkin saya contohkan yang di matematika ya. Kenapa ada etnomatematika itu berbasis budaya itu tidak semua budaya yang sekarang itu masuk. Nah, karena memang harapannya adalah apa namanya menggali kekaguman pada nenek moyang kita gitu ya, bahwa nenek moyang kita yang saat itu nggak mengenal pelajaran matematika, tapi menggunakan matematika ternyata dalam kehidupannya. Nah, barangkali itu. Maka itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ke matematika seperti saya sebutkan tadi untuk mau pelajaran bahasa Indonesia silahkan, IPA silahkan, IPS silahkan kan di SD IPAS ya, IPA S gitu, IPAS. Nah, itu silahkan nanti mau di pelajaran apa dipersilahkan. Ini kebetulan kalau yang di sini, tapi nanti tidak mesti ternyata kemarin adik-adik yang di S1 saya minta lewat Google Scholar ternyata menemukan artikel juga yang agak nggak pas gitu ya ternyata. Tapi memang kalau dilihat ditelusur memang juga ke jurnal nasional yang ada yang belum terakreditasi. Memang kalau mau menjaga untuk kualitasnya sih bisa kita lihat dia terakreditasi apa begitu. Nah, misalnya ini ke IPAS ya, kita cari ke IPAS, pedagogi berbasis budaya untuk IPAS misalnya. Nah, nih contohnya ya ke IPAS. Integrasi budaya Jawa pada pengembangan bahan ajar bumi dan alam semesta. Ini kita lihat di sana. Mau seperti apa sih? Nah, nah, ini Sinta berapa ini nggak kelihatan. Oke, Sinta 2. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau mau bikin artikelnya di submit ke sini bisa ya. Ini Sinta 2 bisa untuk syarat lulus kalau Sinta 2. Kenapa nggak mau nih? Font. Oh, ini ada full text-nya di sini. Nah, di sini
Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa ya. Nih, contoh integrasi budaya Jawa pada pengembangan bahan ajar bumi dan alam semesta. Nah, ini kita lihat integrasinya seperti apa. Nah, ini kalau dari abstraknya nih, kesulitan siswa dalam mempelajari IPA salah satunya disebabkan oleh sebagian besar materi IPA diadopsi dari sains barat. Nah, tadi sama yang di matematika pun begitu ya. Lewat yang di sains barat, mungkin di matematika murni, bukan di ini. Nah, makanya yang berbasis budaya seperti apa. Nah, di sini kita lihat ternyata ini ya. Nih, dicontohkan tidak nih untuk lebih detailnya. Oh, ini enggak dibagi ya. Oh, padahal harapannya pengen melihat ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dicermati ada sih. Ini kalau saya tadi ada gambar-gambar yang bisa ini. Oh ya, Bapak Ibu nanti kalau membuat artikel silahkan kalau ada gambar yang bisa disajikan itu lebih bagus ya. Karena kalau tulisan saja kita saat melihat sekilas gitu belum bisa untuk dipahami. Nanti kalau ada gambar gitu lebih memudahkan untuk memahami biasanya untuk membaca juga. Itu. Kemudian nah ini misalnya pembelajaran IPS berbasis nilai kearifan lokal untuk meningkatkan kepedulian sosial siswa SMP. Nah, itu bisa juga. Jadi untuk jurnal-jurnal yang berbasis budaya saya rasa masuk ke seperti tadi yang ke Sinta 2 itu bisa Bapak Ibu. Itu berarti tadi jurnalnya itu barangkali bisa untuk dicoba barangkali nanti kalau mau berbagi terkait pembelajaran berbasis budaya. Kebetulan kalau yang tadi IPA ya, pasti materi IPA. Oke, barangkali itu nanti silahkan dicoba. Kayaknya kalau untuk mencobanya saya paksa aja ya. Mencoba nanti silahkan mencari ide yang barangkali akan Bapak Ibu bikin untuk diterapkan di kelasnya. Jadi sesuai misalnya Bapak Ibu kan ada SD yang barangkali kok Bapak Ibu dibagi ke materi pelajaran apa gitu, dipersilakan atau Bapak Ibu lebih nyaman di materi pelajaran apa juga saya rasa akan lebih mudah dan nyaman saat memang itu sesuai yang Bapak Ibu begitu. Itu dan nanti barangkali setelah dari ide itu dicoba untuk semacam mereng-reng modul ajarnya, rancangannya. Nah, di minggu depan barangkali bisa ditayangkan untuk idenya seperti apa. Kemudian nanti barangkali juga kalau sempat untuk bisa diterapkan di kelas itu lebih bagus lagi. Nah, tadi Bapak Ibu barangkali ada yang melihat artikelnya itu kok ide tidak diterapkan di kelas, memang bisa. Bisa juga, tapi itu nanti metode penelitiannya adalah kualitatif ya. Kualitatif bentuknya seperti apa, ada berbagai macam. Nah, nanti kalau bisa diterapkan di kelas itu lebih bagus lagi. Tapi nanti dicoba dulu. Saya lihat sampai sejauh mana Bapak Ibu membuat untuk rancangannya, barangkali ke modul ajarnya atau rancangan pembelajaran seperti apa. Apakah itu bisa untuk dilanjutkan ke artikel atau tidak, barangkali untuk pertemuan selanjutnya bisa ditayangkan. Begitu sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Izin bertanya Ibu. Ya, silakan Pak Ridwan. Nggih. Eh, eh, dari yang dipaparkan tadi oleh Bu Niken, bahwasanya untuk yang modul itu kan disesuaikan dengan mata pelajarannya, Bu. Kebetulan saya kan basicnya PJUK atau olahraga. Misal saya bisa share screen buatan Bu untuk yang Oh ya, sebentar, sebentar. maksudnya untuk nanti langkah-langkahnya Ya, seperti apa. Kalau bisa, silakan. tadi Sudah bisa. saya sudah mencoba untuk eh apa golek-golek, Mm-mm, cari-cari tentang ide. Nah, mm-mm, seperti ini, Bu, tentang permainan tradisional dalam metode pembelajaran praktik untuk meningkatkan minat belajar PJOK. Nah, mm-mm. dari artikel ini apakah bisa digunakan untuk modul karena kan ini terkait dengan permainan tradisionalnya. Oke. Jadi Daya. sebenarnya, jadi sebenarnya malah bikin modul ajarnya tadi, maksud saya tugas akhirnya kan artikel. Oke. Nah, ini sebagai referensi atau ide, Bu. Aha.
ini misalnya integrasi permainan tradisional dalam metode pembelajaran praktik untuk meningkatkan minat belajar PJOK. Nah, bisa dilihat dalamnya itu seperti apa barangkali? Ditunjukkan tidak pembelajarannya seperti apa? Tidak ada, Bu. Oke, barangkali di-download, jadi tidak hanya di luarnya saja. Downloadnya lewat sini, Bu. PDF ini apa? Benar. Ini. Iya, Belum merespon. coba ditunggu dulu itu. Mestinya bisa. Heeh. Nggak diklik lagi coba. Nah, Oh, ini. iya. Tapi kayaknya memang untuk yang PJOK itu memang sangat sedikit sekali, Bu. Dibandingkan yang mata pelajaran ini. Iya, sebenarnya banyak sih. Kayak misalnya engklek itu kan juga bisa untuk PJOK kan, untuk melatih ketangkasan. Ya, tapi kan di artikelnya kan ini nggak ada, Bu, di sini. Masa sih? Coba cari engklek banyak Coba. kok. Kalau tadi kan saya keywordnya tentang budaya dan PJOK. Misal di sini, Nah kan tidak, misalkan karena hitam sudah hijau. integrasi ya kan nggak mesti integrasi. Oh, ini mungkin ya, Bu ya. Tapi ini atau misal coba engklek gitu. Heeh. Ya. Oh, ini mungkin ya, Bu ya, bisa. Nah, itu perkembangan kognitif, ke motorik kasar. Nah, bawahnya itu kan permainan manfaat permainan tradisional engklek untuk aspek motorik kasar anak. Nah, kan itu motorik kasar kan berarti ke PJOK kan? Oh iya, iya. Nanti Oh, tadi memang sekiranya nggak nemu bisa iya, bisa Bapak Ibu. keywordnya nanti terbatas tadi, Bu. Iya. Untuk pengambilan kata kuncinya aja sih sebenarnya Oh yang iya. ini. Jadi nanti dari artikel yang sudah kita download itu nanti digunakan ide untuk membuat modul seperti itu, Bu. Atau nanti, Modul ajarnya. Nah, nanti yang untuk artikel misalnya nih ya, engklek ya, kan ada banyak kan. Nah, itu kalau bisa di-download semua. Misal mau baik, bahas engklek ya, itu di-download semua. Karena kenapa? Nah, nanti harus dicantumkan itu bahwa itu disitasi. Jadi gini, kalau memang mau pembelajaran pakai engklek, ya kan? Pas di ya. artikelnya yang sudah pernah dilakukan orang itu mestinya kita sebut semua. Nah, bedanya kita di apa? Yang baru dari kita apa? Misalnya, oh di sana cuma main-main aja, yang baru di kita apa? Yang belum kita teliti. Kita melihat misalnya dari sisi motivasinya atau dari sisi apa? Nah, dari sisi yang lain barangkali kita melihatnya. Jadi jangan sampai kita membahas sesuatu hal yang sama. Jadi sudah dibahas, kita bahas ke sisi yang belum ada. Jadi yang sudah ada itu kita tampilkan semua. Di sana sudah ada bahas tentang ini, permainan engklek ini tentang ini, tentang ini. Nah, kalau di kelas ini misalnya mau pembelajaran engkleknya kenapa begitu. Oh iya. Berarti nanti semuanya di download. Iya. Kalau Pak Ridwan ada Mendeley bisa di ini ditata di Mendeley-nya. Kan lebih cepat kalau pakai Mendeley. Sudah Belum coba di install, Bu. Mendeley belum? Belum, Bu. Kita mau ada pertemuan yang nggak online nggak sih? Nah, itu nanti derek Pak Ketua itu. Kalau mau nggak online bisa loh minggu depan misalnya. Tapi yang Mendeley-nya bisa di ini dicoba di-download dulu, diinstal dulu di tempat masing-masing sehingga kita bisa praktek bareng-bareng gitu. Misalnya kan Bapak Ibu sudah mencoba membuat atau mencari referensi nanti di Mendeley-nya itu kalau sudah ada Mendeley-nya nanti kita praktek bagaimana sih membuat mungkin tulisan, karya atau apa yang secara lebih cepat gitu. Kalau lewat online gini saya nggak bisa memantau satu-satu. Ya, kalau kalau lebih baik sih tetap direncanakan mau, Bu. Ketemu Oke, offline di oke. mana. Berarti nanti minggu depan atau minggu depannya mungkin nanti bisa di ini ya. Nah, Bisa gitu. kita coba Jadi nanti untuk derek Pak Ketua aja nanti Pak Sultan. ya. Saya samikna Pak Tokna aja, Bu. Terima kasih. Terima Iya, sama-sama. Bentar. Ji, Pak Agus. Ji.
Ya, maaf saya selani telepon tadi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, saya rasa tidak ada. Nanti jadi Bapak Ibu setelah ini nyoba nyari googling-googling begitu untuk apa namanya ide-idenya, kemudian dicoba dituangkan ke modul ajar atau mungkin mau rancangan yang seperti apa yang jelas ya untuk pertemuan selanjutnya bisa Bapak Ibu tayangkan begitu. Ya, dan barangkali kalau sudah siap untuk pertemuan offline luring di kampus, nah nanti barangkali bisa kita lebih intens lagi untuk pertemuannya. Lewat online agak untuk memantaunya saya juga kadang ini kan kurang bisa memantau. Barangkali itu saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini barangkali Bapak Ibu. Oh, nggih, Bu, untuk yang izin bertanya, untuk yang luring Ya. tetap harus di kampus nggih. Saya kira Ibu ke Magelang, ngoten. Oh, saya ke Magelang ya. Lah kalau saya ke Magelang di mana itu? Nah, mungkin di tempatnya Pak Sultan atau di tempat saya, Kita mau bakar ayam apa yang di tempatnya Pak Sultan? ya mungkin Sawalan, Bu. Oh, sawalan ya. Kalau saya ke Magelang berarti mungkin yang kuliah berikutnya saya liburkan dulu. Jadi kan urutan ya, berurutan gitu. Mungkin nanti Nggih, nanti nganu napa nderek Pak Sultan mawon lah. oh Nah, misal ke ya, kampus nggih siap. Kalau ya. misalkan nanti ada tuan rumah, nggih siap. Oh ya. Oke, nanti Oke. kita kabar-kabaran lagi aja karena misalnya saya yang ke Magelang kan berarti apa namanya harus jauh-jauh hari biar untuk yang kuliah berikutnya kan saya tuker atau seperti apa begitu. Ya, barangkali begitu Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Ya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk presentasi modul ajarnya. Tidak harus modul ajar sudah jadi penuh, nanti saya bilang itu jadi nggak pada ini ya, nggak ada yang ditampilkan. Yang penting ada yang ditampilkan untuk pertemuan besok. Baik, saya akhiri dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken. Sama-sama Bapak Ibu.